Saat Conceição memasukkan Liao, ia tak hanya mengganti pemain tapi mengganti taktik. Liao diberi posisi palsu sehingga tak bisa diantisipasi pemain Inter. Lalu bagaimana taktik ini dilakukan? Dan bagaimana taktik ini membawa kemenangan bagi Milan? Temukan semua jawabannya di video ini. Conceição masih gunakan formasi 4-2-3-1 dengan satu perubahan pemain. Bennacer kini ada di bangku cadangan dan posisinya digantikan Musa. Selebihnya pemain utama saat lawan Juventus masih dipertahankan. Yang patut diingat adalah posisi Gimenez dan Theo karena akan dibahas lebih lanjut nanti. Saat Inter mulai kuasai bola, Milan lakukan high block. Mereka menekan Inter sejak awal. Tampak sejumlah pemain Milan mencoba merebut bola di pertahanan. Tapi ini tak sepenuhnya sulitkan Inter. Kombinasi pada gelandang tengahnya mampu mengeluarkan Inter dari tekanan. Misalnya saat bola diumpankan ke Barella. Barella menerima bola lalu berkombinasi dengan Calhanoglu. Calhanoglu pun umpankan bola ke Miki. Inter mampu keluar dari tekanan Milan. Hal yang sama pun kembali terjadi saat bola sudah ada di tengah. Tekanan tinggi tetap diberikan Milan. Misalnya saat Emerson meninggalkan posisi di belakang untuk menekan Miki. Itu membuat ada ruang kosong di pertahanan. Namun yang membuat terhambatnya serangan Inter bukanlah tekanan ini, tapi taktik penjagaan wingback yang diterapkan Conceição. Di kanan Gimenez terus menjaga Di Marco dan di kiri Theo terus menjaga Dumfries. Contohnya pada cuplikan ini, Gimenez menekan di depan karena mengikuti Di Marco yang main lebih dalam. Sebaliknya Theo ada di belakang karena menjaga Dumfries yang ada di depan. Hal sebaliknya pun bisa terjadi saat Di Marco maju. Gimenez mengikutinya sehingga Milan kini bermain dengan 5 back saat 2 wingback Inter maju. Di kiri Theo mengawal Dumfries. Pola pertahanan ini terus dipertahankan Conceição. Di babak kedua meski sejumlah perubahan dilakukan, pola ini masih digunakan. Misalnya saat Gimenez sudah diganti, yang mengawal wingback kiri adalah Musa. Bahkan dalam kondisi tertentu, Morata bisa ada di sisi kiri mengawal wingback Inter. Ini menunjukkan Conceição menganggap serangan wingback Inter sangat berbahaya sehingga mematikannya dengan cara tersebut. Taktik bertahan ini pun sebenarnya terlihat di gol pertama Inter. Saat tiba-tiba Inter lakukan serangan, Theo telat mundur karena ia tak melihat Dumfries ada di depan kanan. Maka saat Di Marco lakukan umpan ke dalam secara cepat, lalu Miki membawa bola dan masuk ke pertahanan Milan, Theo tertinggal jauh dari pemain Inter. Ia pun telat untuk membantu pemain lain sehingga Lautaro bisa menerima bola di sisi kiri. Kecohan dilakukan Lautaro dan gol pertama Inter pun tercipta. Taktik bertahan Milan yang dijelaskan sebelumnya mempengaruhi juga bagaimana Milan menyerang. Kini saat Milan lakukan build-up, 2 fullback ditempatkan di belakang. Sebaliknya posisi gelandang tengah atau penyerang tengah lebih depan. Ini berbeda dari saat lawan Juventus saat Theo dibiarkan maju. Silakan simak pembahasannya di video ini yang linknya ada di deskripsi. Tak hanya saat di belakang, saat sudah di depan, baik Emerson dan Theo tak berposisi terlalu maju. Tampak Emerson dan Theo ada di tengah saat Milan sudah masuk ke pertahanan Inter. Khusus Theo, ia membiarkan Pulisic yang mengisi depan kiri. Ini kembali dilakukan untuk mengantisipasi serangan 2 wingback Inter. Dengan posisi mereka yang tak terlalu depan membuat mereka bisa segera ke belakang bila serangan dilakukan 2 wingback. Kalau begitu, bagaimana cara Milan menyerang? Karena 2 fullback-nya banyak di belakang, maka serangan pun dimulai dari sisi lapangan. Itu dilakukan dengan 2 tahap. Pertama, pemain Milan yang ada di tengah tidak mendekat ke belakang, justru maju ke depan. Lalu pemain sayap Milan main lebih dalam untuk menerima bola. Ini dilakukan agar pemain Inter menekan pemain sayap Milan sehingga ruang kosong di pertahanan muncul. Lebih jelasnya pada cuplikan ini. Reinders tidak main lebih dalam dan membiarkan Pulisic main lebih dalam. Lalu Pulisic menerima bola di tengah. Itu memancing Bisek menekannya sehingga di pertahanan ada ruang kosong.
Reinders maju ke ruang kosong tersebut lalu Pulisic mengiriminya umpan. Dengan cara ini Milan masuk ke pertahanan Inter. Ini cara pertama yang Milan lakukan. Taktik tersebut pun terlihat di gol kedua Milan. Leo main lebih dalam sehingga membuat bek Inter maju menekannya. Bisek terlihat maju menekan Leo. Ini membuat ada ruang kosong dan jarak yang jauh antara bek dan kiper. Hal tersebut pun dimanfaatkan Theo dengan maju. Maka saat Leo umpankan bola ke Theo, Theo punya jarak yang cukup untuk mengejar bola. Lalu crossing pun dilakukan dan Pulisic mampu meraihnya jadi gol kedua Milan. Lalu cara kedua Milan menyerang dengan memposisikan pemain sayap melebar. Dengan begitu wingback Inter terbawa ke sisi lapangan sehingga ada ruang kosong di pertahanan. Pada cuplikan ini, Gimenez melebar dan menerima bola. Di Marco pun menekannya di sisi lapangan. Itu membuat ada ruang kosong di antara Di Marco dan De Vrij. Lalu bola pun diumpankan ke ruang kosong tersebut. Emerson maju dari belakang dan menerima bola. Sayang crossingnya masih dipotong Bastoni. Masuknya Leo tidak hanya pergantian pemain tapi juga perubahan taktik. Leo tak hanya bermain di sisi kiri tapi kadang berpindah ke tengah. Misalnya pada cuplikan ini, saat ia ada di tengah dan Reinders menggantikan posisinya di sayap kiri. Nah itu juga menjawab mengapa di gol ketiga Leo bisa ada di tengah. Nah posisi baru Leo ini berpadu dengan cara kedua Milan menyerang. Di gol ketiga Pulisic dan Calabria main melebar sehingga Augusto dan Bastoni menekan ke sisi lapangan. Sehingga ada ruang kosong di tengah pertahanan. Leo yang sedang pindah ke tengah memanfaatkan itu. Ia lari ke ruang kosong tersebut. Pulisic menyadarinya dan memberikan umpan. Leo pun menerima bola lalu umpankan bola ke Abraham. Gol ketiga Milan pun tercipta. Itu saja pembahasan di video ini. Bagi yang ingin juga memberikan saweran, linknya saya simpan di deskripsi. Selanjutnya silakan like dan komen di kolom komentar. Jangan lupa subscribe untuk dapatkan update terbaru dari channel ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.